Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue mau ngebahas sebuah PC build up atau mungkin juga termasuk sebuah mini PC bisa dibilang dari Asus ROG, yaitu Asus ROG G21 atau nama lainnya itu adalah Huracan. ROG Huracan ini pertama kali diluncurkan di Computex 2018 dan setelah gue cobain langsung ternyata ada beberapa hal yang menurut gue unik dan menarik buat dibahas. Unit yang ada di gua ini harganya sekitar 27 jutaan. Kalau gua cek ke e-commerce sih ada yang 25 atau 26 jutaan ya. Udah kebiasaannya Asus kasih banner harga lebih tinggi dari pasaran. Mungkin biar kita seneng kalau nemu lebih murah. Oke, kita masuk ke spesifikasinya terlebih dahulu. Unit yang ada di gua ini menggunakan CPU Intel Core i7 8700, GeForce GTX 1060 6GB, RAM DDR4 16GB 2666 MHz, harddisk 1TB, NVMe SSD 256GB, dan Windows 10 udah include sama paket penjualan. Oh ya, ini juga udah terdapat built-in Wi-Fi dan Bluetooth juga, jadi nggak perlu khawatir untuk beli Wi-Fi adapter lagi atau enggak. Ngomongin desain, jujur gue cukup tertarik sama stylenya ya, meski ada aksen-aksen ROG tapi nggak terlalu heboh gitu. Cuma emang mungkin beberapa orang akan kurang suka karena PC-nya ini masih terbilang tebal. Ukurannya sih kecil sebenarnya. Kalau gua harus bandingin sama produknya MSI yang kemarin gua review, ukurannya nggak jauh beda. Yang jelas kelihatan cuma tebelnya aja. Tapi ada alasan kenapa PC ini bisa lebih tebel. Power supply-nya di sini menggunakan dua buah adapter yang kalau kita totalin itu ada sekitar 360 watt lah. Ukurannya jadi kelihatan besar, tapi karena dikemas seperti ini, jadi nggak malu-maluin kalau harus ditaruh di atas meja. Jadi kayak ada kotak keren aja gitu lah kalau kita ditaruh di meja. Terus RGB-nya juga nggak lebay. Kalau mau dibuat gonjreng sebenarnya bisa. Tinggal copot aja stiker cover di dalamnya, nanti bakalan jadi gonjreng kayak contoh di websitenya ini. Berhubung ini cuma pinjaman, gue biarin aja deh. Lagian gue kurang gitu suka juga kalau terlalu ngejreng. Uniknya, ROG masih memberikan optical drive untuk ROG Huracan yang termasuk produk baru di 2018. Mungkin ROG masih ngerasa ini penting atau gimana, gue juga nggak tahu deh. Nah, soal I/O portnya sendiri termasuk lengkap banget di sini. Ini dikarenakan ROG menggunakan chipset H370, bukan H310 seperti PC build up kebanyakan. Jadi hal semacam ini mereka bisa kasih selengkap-lengkapnya. Nah, yang menarik dari ROG Huracan ini adalah mengenai opsi upgrade-nya. Karena untuk sebuah PC build up, PC ini nggak cuma bisa di-upgrade dari sisi memori RAM-nya dan juga storage-nya aja, tapi GPU-nya juga bisa di-upgrade dan opsi upgrade storage-nya itu banyak banget. Cara bongkar ROG Huracan sebenarnya sedikit tricky tapi seru. Tricky-nya tuh karena banyak baut yang harus kita buka, tapi seru karena ROG udah ngasih petunjuk dari mana aja kita harus mulai buka. Ngebuka cover casingnya pun unik karena covernya ini berbahan elastis dan kita tinggal lipat aja kayak gini. Habis itu ikutin arahan yang tersedia dari nomor 1, 2, dan 3. Setelah bagian ini terbuka, kalian udah bisa ngelihat kalau di sini adalah area di mana kita bisa mengganti M.2 SSD dan juga GPU. Menariknya adalah GPU yang digunakan bukan versi low profile, tapi benar-benar GPU 2 slot yang ukurannya lumayan panjang. Kalau ngelihat bentuk GTX 1060-nya, ini lebih mirip ke GTX 1060 Turbo yang dikeluarkan oleh Asus juga. Jadi ini bukan Founders Edition. Bongkar GPU perlu buka banyak baut dan ngebuka I/O cover terlebih dahulu. Setelah itu terdapat PCIe konektor yang perlu dicabut agar kita bisa keluarin GPU-nya. Di sini kalian juga bisa upgrade hingga GTX 1070 atau GPU yang menggunakan 1x8 pin dengan ukuran yang nggak lebih dari 2 slot atau panjangnya mungkin di bawah 30 cm. Sebenarnya ada SKU lain yang menyediakan power lebih dari 400 watt dan tersedia 2x8 pin untuk upgrade ke GTX 1080. Tapi untuk ini nggak ada karena powernya cuma 360 watt aja. Ini juga menarik karena terdapat satu slot 2,5 inch SATA lagi yang dimana itu adalah hot swap SSD. Jadi kalian tuh bisa masukin SSD dengan mudah, nggak perlu dibongkar-bongkar. Tapi cukup masukin aja SSD-nya dari bagian atas ini. Karena sifatnya hot swap, SSD bisa dipasang dan dicabut kapanpun meski PC dalam keadaan hidup. Tapi jangan lupa di-eject dulu sebelum dicabut. Lalu untuk buka bagian sebelahnya kita cuma perlu buka satu baut aja sebenarnya yang ada di bagian bawah. Selanjutnya tinggal geser seperti buka casing pada umumnya dan kita akan melihat dua slot RAM yang tersedia. RAM yang digunakan adalah SODIMM alias sama seperti RAM laptop ya.
Nah, di sini kalian juga masih bisa tambahin SSD SATA 2,5 inch lagi atau mengganti harddisknya. Jadi bisa dibilang ROG serius banget kasih opsi upgrade untuk urusan storage ini. Yang biasanya jadi masalah dengan PC build up emang kebanyakan soal keterbatasan slot storage, apalagi untuk SSD. Selanjutnya kita akan bahas soal performa nih, mulai dari suhunya dulu. Untuk suhu GPU-nya di sini ya aman-aman aja lah, nggak throttle, boost clock stabil karena emang airflow casingnya juga jelas banget ya fokusnya kemana. Pada saat gue ngetes CPU ini, gue tuh sempat heran karena ada sesuatu yang agak janggal aja karena suhunya itu memang di atas rata-rata, tapi ternyata setelah gue ngecek-ngecek lagi, salahnya itu bukan ada di coolingnya. Tapi ROG memberikan nilai voltase terlalu tinggi untuk sebuah Core i7 8700. Ketika di load, V-core-nya bisa mental ke 1,3 volt. Clock speed-nya naik turun nggak stabil dan setelah dicek di Intel XTU ternyata terdeteksi thermal throttling. Skor yang dihasilkan di Cinebench juga nggak wajar untuk Core i7 8700. Dan gue nggak mau ngejudge coolingnya dulu karena fisik heat pipe-nya serem juga sih untuk sebuah cooling PC build up. Jadi gue coba ubah offset V-core-nya menggunakan Intel XTU ini. Gue coba untuk undervolt, nilai yang biasanya layak untuk undervolt itu ada di kisaran 0,05 sampai dengan 0,075 volt. Karena setelah pengecekan ternyata CPU-nya di sini tergolong bagus, gue bisa undervolt ke 0,11 volt. Dan hasilnya clock speed stabil all core di 4,3 GHz, suhu lebih adem dan skor Cinebench-nya juga naik 30% dari awalnya. Ini karena Core i7 8700 seharusnya punya V-core sekitar 1,15 sampai dengan 1,2 volt saat turbo boost. Apabila V-core-nya ketinggian, otomatis akan menghasilkan panas yang berlebih. Gua harap sih ROG ke depan bisa kasih update BIOS untuk ROG Huracan ini biar BIOS-nya itu udah beres dan voltasenya tuh nggak aur-auran kayak pas gua ngetes ROG Huracan ini. Kalau bisa batch untuk penjualan berikutnya itu udah beres semua BIOS-nya, biar end user atau konsumernya itu nggak perlu update BIOS lagi. Karena sebenarnya permasalahan ini tuh bisa diatasi dengan cara tersebut yang seharusnya itu bisa diupdate melalui BIOS. Oke, untuk pengujian selanjutnya ini semua benchmark tuh untuk CPU-nya udah gua undervolt ya, untuk nyari tahu aja kemampuan sesungguhnya dari ROG Huracan tuh seperti apa. Meskipun sebenarnya bisa gue bilang ini performance-nya ya tipikal sistem yang menggunakan GTX 1060 6GB. Cuma kalau misalkan gue nggak ngasih benchmark kan rasanya kurang afdol aja gitu. Maka dari itu inilah dia gua mengenai ROG Huracan ini adalah ya tentu buat orang-orang yang memang males untuk rakit PC ya. Harga 26 sampai 27 juta sih menurut gua relatif banget. Bisa jadi ada yang bilang mahal, bisa jadi ada yang bilang murah. Tapi balik lagi soal PC build up. PC build up ini sebenarnya yang dibeli itu bukan hanya sekedar spesifikasi apa yang kita dapetin, tapi kita juga membayar sebuah desain dari apa yang kita beli itu. Jadi kalau misalkan ada dari kalian yang ngebandingin antara PC build up dan juga PC rakitan, gua rasa sih itu masih agak mencleng ya. Makanya gua sih sejauh ini masih cukup positif aja untuk ROG Huracan ini. Yang bener-bener jadi feedback gue buat ROG itu ya cuman satu tadi, yaitu soal BIOS-nya yang masih kurang beres karena V-core-nya terlalu tinggi. Yang lebih murah dari ROG Huracan itu ada sebenarnya, tapi memang ada beberapa yang dipangkas. Salah satunya itu adalah chipset yang memang kebanyakan itu rata-rata menggunakan chipset H310 bukan H370, dan biasanya itu yang dipangkas adalah SSD-nya. Ada yang menggunakan SSD SATA cuma 128GB gitu, ataupun NVMe tapi masih 128GB. Dan tentu ada beberapa aspek lain yang membuat harganya itu bisa jadi lebih murah dan juga bisa jadi lebih mahal. Cuma kalau emang kalian itu mau ngebagusin setup kalian dan kalian duitnya ada sih, gua rasa harga itu nomor sekian ya. Jadi itu balik lagi ke urusan preferensi kalian masing-masing. Dan menurut gue sisanya itu memang terlalu subjektif lah buat gue omongin. Jadi kalian komen aja di bawah menurut kalian bagaimana si ROG Huracan ini
Coba komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.